Ada yang membolehkan boleh pakai kerudung, tapi di jam kerja kamu nggak boleh. Ada juga yang blast kamu nggak boleh pakai kerudung. Terus kebetulan di perusahaan yang aku sekarang ini boleh pakai kerudung, boleh sholat. Lah siapa yang nggak mau? Ya. Luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Story ini kita berjumpa lagi di YouTube Imran Masadi, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, dan tamunya juga sangat berada di Jepang ya. Jadi jauh. Spesial. Saya di Thailand dan beliau ada di Jepang saat ini. Kita mau belajar tentang bagaimana pengalaman beliau kerja di Jepang, dan juga kalau semisal kita nih mau pengen ke Jepang, mau pengen kerja di Jepang, apa aja yang harus kita persiapkan. Nanti kita akan belajar dengan tamu kita. Kita langsung saja untuk kenalan dengan tamu kita pada kesempatan kali ini, dan beliau ini merupakan kakak sepupu saya. Ya. Nah, kita langsung saja sapa. Bagaimana kabarnya Kalimah? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Perkenalkan dulu ya. Ya, mungkin bisa langsung perkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan aku Ima, aku dari Lombok. Sekarang tinggal di Jepang. Ya, masih statusnya ini sih, apa sih, bukan yang bisa zutok di Jepang. Ya. Gitu. Jadi, kalau misalkan tanya masalah kayak mana sih caranya ke Jepang? Kita ngomong-ngomong ngobrol santai aja ya. Maaf kalau bahasa saya juga agak campur-campur. Siap. Apa namanya tuh? Kayak mana sih caranya ke Jepang? Mungkin banyak yang bertanya, yang mungkin orang tuh pengen ya. Kayaknya enak ya, apalagi sekarang tuh di mana-mana tuh orang kemana-mana kayak ke Hong Kong, Toka, terus pokoknya intinya ke luar negeri. Iya. Kayaknya asik ya lihatnya, kayaknya nyantai banget ya. Ya, kalau dibilang kayak gitu, beda negara beda. Kalau caranya prosesnya ke Jepang atau ke luar negeri juga pasti, ke luar negerinya tujuannya apa pasti juga berbeda kan. Nah, kalau aku dulu tuh ngikutin resmi yang dari pemerintah. Jadi kalau bisa dibilang kalau aku di sini tuh angkatan aku, dan pokok intinya APA itu dia tuh tamu negara lah bilangnya. Berarti dulu dapat informasi dari mana, Kak? Dari teman. Sebenarnya itu aku nggak ada yang niatnya aku harus ke Jepang. Nggak ada tuh dalam pemikiran. Cuman ya yang namanya nggak dibilang takdir kayak mana ya. Cuman prosesnya itu ya agak sedikit panjang. Jadi dia aku dulu dengar dari teman. Aku mau ke Jepang. Kebetulan aku habis kuliah kerja 1 tahun di situ. Aku tuh kenalan sama teman yang dia tuh memang pengen ke Jepang. Terus dari situ aku tanya kayak gimana memang caranya. Nah gitu. Nah, ada temanku lagi, ya udah ayo kita ngikutin. Katanya sih lewat BNP 2 TKI. Jadi dari situ kan resmi. Dari situ kita cari informasi yang menuju ke Jepang, tujuannya untuk apa. Jadi kalau aku di sini kan caregiver ya bilangnya. Kalau bilang kalau dari bahasa Jepangnya kaigo fukushiki. Jadi fukushiki. Ya, perawat. 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 Tapi kalau ya nantilah kita bincang-bincang perawat yang kayak gimana. Nah, itu tuh dari BNP TKI itu udah disiap. Kalau di situ dibuka linknya tuh udah siap semua syaratnya apa. Sampai umur pun kita tuh punya umurnya yang boleh ke Jepang itu syaratnya apa. Nah, beda negara yang masuk ke Jepang itu yang perawat, beda negara beda syarat. Nah, kalau dari Indonesia sendiri tuh udah lengkap kok dari BNP 2 TKI. Tuh udah lengkap semua di situ. Kalau misalkan ada yang mau cari informasi gitu. Apa kalau kita mau cari di Google itu keyword
apa kita ketik di Google biar kalau kita mau cari nih, misalnya kita mau kerja seperti yang saat ini Kak Limah lakukan gitu. Kalau kita cari di Google itu kita ketik apa kira-kira? Linknya itu kalau nggak salah ya bnp.tki.co.id ya. Oke, mungkin nanti kita bisa nantilah share. kita share lagi ya. Soalnya Oke. aku udah lupa nggak buka lagi karena udah nyampe sini ya udah gitu. Kok kurang ajar. Sudah berapa gitu tahun di Jepang? Aku di Jepang ini udah mau masuk 4 tahun. Oh. Tapi sebenarnya sebenarnya tuh 3 tahun, kontraknya 3 tahun. Cuman karena berhubung dengan corona kemarin aku tuh udah ngajuin untuk berhenti. Cuman karena corona jadi kita lagi was-wasnya. Ya kondisi kayak sekarang kan masih corona juga kan. Cuman kayak lebih parah gitu kayaknya. Ya udahlah, ntar dulu pulangnya gitu. Nanggung. Jadi ya pulangnya mungkin tahun depan lah, nggak tahu juga itu mah. Tergantung. Oke. Kalau misalnya syarat umumnya gitu, yang kira-kira perawatnya ya. Kalau misal mau daftar, kira-kira syarat umum yang harus kita miliki apa? Misalnya bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Jepang atau apa? Iya. Ya itu kalau dari Indonesia sebenarnya untuk memudahkan diri sendiri sih. Nah kalau aku tuh benar-benar dari zero, nggak bisa bahasa Jepang aku. Oh, berarti nggak bisa sama sekali. Awalnya lulus kuliah, terus gimana? Ya jadi lulus kuliah itu harus kalau syarat ininya ya harus perawat, perawat dan perawat, dia harus perawat dan dia itu udah keluar kalau dulu itu tuh kita tuh udah punya STR istilahnya kalau untuk perawat yang kita ujian kompetensi gitu kan. Kita tuh udah harus punya itu. Nah tapi kalau di perawat di Jepang tuh kan ada dua, ada yang dia itu Kaigo Fukushiki sama Kango. Bedanya? Ya, nah kalau aku itu Kaigo Fukushiki, jadi dia tuh nggak mesti pengalaman 2 tahun. Nah kalau Kango itu bisa dibilang perawat Jepang lah. Aku juga perawat Jepang dan dalam tanda kutip aku tuh di panti gitu loh. Jadi untuk merawat orang lansia lah intinya ya. Kalau Kango juga iya, cuman beda kerja gitu. Kalau yang Kaigo itu syaratnya kamu perawat, punya sertifikat lah. Terus kalau masalah bahasa kalau dulu di waktu aku tuh 2000 berapa ya akunya? 2016 atau 17 ya? 2016 17 lah. Iya, 16 17 lah. Karena 4 tahun lah ya. Nah, terus itu tuh aku belum bisa bahasa Jepang. Belum bisa belum bisa bahasa Jepang. Cuman niat dengan tekad ya udahlah gitu nyoba ada. Harus yang syarat umumnya itu perawat, harus perawat kalau dari Indonesia. Perawat. Untuk yang kerja Kaigo ya. Kaigo pun Kangonya. Kalau Kangonya dia minim harus punya pengalaman kerja tuh 2 tahun. Di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Kalau Kaigo enggak apa-apa, udah lulus kuliah langsung daftar bisa. Gitu. Kalau misalkan bisa bahasa Jepang itu lebih baik karena itu sebenarnya untuk memudahkan kita. Enggak dari syarat umum yang dicantumkan di BP apa sih? Aku nggak bisa nyebut. Di persyaratannya lah ya. Iya, kalau di persyaratan umumnya itu nggak ada kok yang ditulis misalkan harus bisa bahasa Jepang N berapa gitu, nggak ada. Jadi persyaratan umumnya kita lulus ada tes-tesnya sendiri. Kalau udah daftar kita tuh harus udah punya paspor, bikin paspor sendiri. Kita tuh harus ada keterangan sehat kayak medical check up. Terus nanti ada tes psikologis ya. Psikologi. Ya, itu harus tes itu. Nah, kalau itu udah lulus, baru kita tuh ada yang benar-benar kita tuh harus matching istilahnya. Kita tuh ketemu bener-bener sama orang Jepangnya gitu. Jadi berhadapan langsung. Itu pas tes di Indonesia? Enggak, di Indonesia. Jadi dari Indonesia tuh kita udah ketemu orang Jepang.
Banyak dari perusahaan mana-mana. Nah, dengan kalau misalkan kalian yang pengen ke Jepang, sebaiknya belajar bahasa Jepang lah. Kalau aku emang dari nol, cuman pas aku ada keinginan aku langsung belajar. Jadi apa sih, autodidak yang namanya ya kalau belajar sendiri. Aku tuh gan baru lah. Kalau bahasa Jepangnya semangat lah ya. Semangat dari aku belajar A, I, U, E, O. Kan orang Jepang A, I, U, E, O doang kan. Kalau kita A, B, C, D sebagainya gitu kan. Nah, itu tuh belajar dari situ. Nah, kalau udah dikatakan lulus, nanti kita masuk, kalau udah melalui tes dan matching, dipilih sama perusahaan ini, nanti kita tuh masuk ke program yang ke Jakarta selama 6 bulan itu belajar. Full belajar bahasa Jepang. Itu kalau sudah lulus ya, baru kemudian kita belajar bahasa Jepang. Jadi itu udah kita tuh udah dinyatakan ya udah kamu matching di perusahaan ini. Sesuai kriteria lah begitu ya. Iya kan kemarin kan sebelum dikatakan lulus kan kita tuh udah matching, maksudnya udah ketemu sama orang Jepangnya. Nah, habis itu kita nunggu lagi nunggu sekitar seberapa bulan lah. Sebulan. 2 minggu kalau nggak salah. Itu nunggu kita tuh dipilih apa enggak gitu. Terus kalau udah dipilih kita tuh nanti udah dikirim langsung surat kontraknya gitu. Nah dari situ kita langsung dapat pelajaran yang 6 bulan. Itu tuh udah termasuk kita tuh keluarga dari orang Jepang, maksudnya perusahaan itu yang pilih kita gitu. Nah, dari situ kita ke Jakarta di P4TK selama 6 bulan. Itu full bahasa Jepang. Dan kita gurunya bahasa Jepang. Ada juga bahasa Indonesia, ada juga guru Indonesianya yang tapi di situ tuh kita, kalau aku dulu bisa dibilang ketat lah ya. Kan beda tahun, mungkin beda aturan. Pas di aku dulu tuh lumayan lah, kita tuh nggak boleh kayak gini, nggak boleh harus nginep. Kan kita tuh di situ 6 bulan, kita tuh pekerjaannya cuman belajar, makan, uang saku tuh kita tuh udah punya. Udah ditanggung. Iya, masuk di situ. Masuk di situ tuh ya udah, kita tuh tinggal bawa diri, persiapkan buku juga udah kita dapat dari masuk di situ. Kita tuh hari pertama udah langsung dapat semuanya, kayak sampai biar kita tuh bisa bahasa Jepang, kita tuh dapat recording, apa sih bilangnya ya, tepu rekoda namanya kalau orang Jepang bilangnya, kayak level gitu, level 1, 2, 3 bukan itu loh, recorder apa sih bilangnya, kayak radio gitu loh, Dek. Record. Iya, recording. Iya, kita tuh dapat kayak gitu biar kita tuh terbiasa mendengarkan bahasa Jepang. Dari situ tuh kita dapat. Belajarnya dari audio. Iya benar, dari audio kayak gitu. Jadi biar kita tuh terbiasa dengan bahasa mereka. Nah, di situ kita tuh belajar sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan, saking panjangnya ya, setelah 6 bulan kita baru dipulangkan. Berarti begini ya, setelah misalnya saya perawat nih, lulus kuliah perawat, kemudian cari pendaftaran di Google, ternyata ada buka nih. Nah setelah itu kemudian kita daftar, setelah daftar kita wawancara dan dinyatakan lulus, ya, kemudian kita dulu. Belajar bahasa Jepang di Jakarta gitu. Kemudian setelah itu? Tapi itu nggak semudah yang kita ngomongin. Kita daftar, kita dapat enggak dengan syarat tertentu. Kita juga bisa dikatakan bisa aja kita tes psikologis bisa jatuh, nggak bisa lanjut lagi gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, kita udah belajar di P4TK 6 bulan, kita pulang dulu, sayonara lah sama orang keluarga. Itu tuh udah, kalau pulang ke sana ke masing-masing rumah itu tanggung sendiri. Nah, nanti kalau berangkat ke Jepangnya, kita ke Jakarta lagi 3 hari itu tuh buat persiapan syarat-syaratnya untuk terbang ke ini, persiapan dari mereka juga, persiapan dari kita juga. Ya, dari situ tuh langsung kita ke
ke Jepang tapi nggak langsung kerja juga. Kita nggak ada, langsung kerja. iya Hari kita, pertama tiba di Jepang terus iya dipondokkan gitu. iya, jadi kita di situ juga belajar lagi kayak Belajar di lagi. Indonesia. Hmm. Belajar lagi selama 6 bulan. Itu full juga bahasa Jepang. Apalagi di Jepang ya, full bahasa Iya, Jepang. pasti. Orangnya bahasa Jepang, nggak ada orang yang bisa bahasa Indonesia. Adalah yang bisa cuman orang kita yang dari Indonesia. Tapi kayak gitu kita lebih memudahkan diri jadinya, bisa nggak bisa harus ngomong gitu. Dari situ 6 bulan, setelah 6 bulan baru bisa kerja gitu. Prosesnya agak panjang ya. Oke. Tapi menyenangkan sih, banyak pengalaman. Saat belajar bahasa Jepang, ada nggak pengalaman menarik atau saya nggak bisa ini, pengen nyerah gitu loh? Kalau masalah itu mungkin karena aku orangnya flat doang ya. Karena kalau saya pribadi lihat Ngikuti, hurufnya aja sudah pusing. ya mungkin karena aku tuh orangnya nggak mau ngambil pusing. Ya udah, berarti harus belajar emang, kalau nggak bisa ya udah belajar gitu. Nah, yang paling sulit kata orang Jepangnya sendiri pun memang bahasa Jepang itu sulit. Tokuni, tokuni kanji desu ne katanya. Apa itu artinya? Itu ya sulit ya, apalagi kanjinya ya gitu. Iya, emang kanjinya kita tuh belajar emang huruf-huruf Jepang itu kanji yang ya pokoknya huruf Jepang lah, kan ada hiragana, katakana, ada kanji. Nah, itu tuh udah, kalau dibilang menyerah, kalau aku pribadi enggak, mungkin aku karena lebih suka yang kayak tertantang. Tapi bukan yang sok pengen belajar, enggak, cuman kok penasaran, kok hurufnya cuman dicoret-coret tapi ada artinya. Iya, jadi di situ kita tuh belajar kanji dari kotoba itu kayak kosakata. Belajar kosakata dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi. Itu tuh harus bisa. Nah, yang paling penting yang tetap ada itu kanji. Emang semua ada, cuman semakin kita kesini harus semua tuh kanji, semua tulisannya. Apalagi kalau udah nyampe Jepang, kalau nengok kiri, nengok kanan, itu udah semua kanji. Papan-papannya mungkin semangat. Apa namanya, papan bandaranya kelihatan bahasa Jepang kan, begitu mungkin. Iya, kanji semua lah. Ya, gitulah Jepang, yang namanya Jepang ya. Semua negara punya huruf sendiri. Tapi seru, belajar kanji itu seru. Soalnya dari kanji ini, oh kita bisa tebak, oh artinya begini gitu. Tapi banyak banget artinya, nggak cuman gitu doang. Gitu. Misalnya nih, kalau mau perkenalan pakai bahasa Jepang, gimana? Coba praktikin, nama saya gitu kan. Aduh, nanti kalau ada yang nonton orang yang bisa bahasa Jepang, maaf ya. Ya gitu, belajar perkenalan aja dulu gitu pakai bahasa Jepang, itu gimana caranya? Kalau sederhananya, konnichiwa jika itu waktunya siang. Konnichiwa, watashi no namae wa Ima desu. Kalau lebih tenenya, Ima tomoshimasu. Apa artinya itu? Ya kan nama saya Ima gitu. Coba nama saya, misalnya nama saya Imran. Watashi no namae wa Imuran. Watashi namae wa Imran. Watashi no namae wa. Oke. Watashi no namae wa Imran desu. Kalau mau tenenya sopannya lah bilangnya. Boleh kasih tips nggak gimana caranya atau apa yang dulu Kak Imah lakukan dalam proses belajar itu? Ada nggak trik-trik khusus yang Kak Imah lakukan gitu? Aku orangnya belajar bahasa Jepang. Aku orangnya apa dari lagu belajar. Atau dari film gitu? Aku nggak suka belajar. Kok bisa? Kalau belajar dari film atau dari apa? Aku nggak suka belajar. Enggak. Maksudnya tuh buku yang kita dapat, kita punya target sendiri. Besoknya pagi kita tuh harus tes. Jadi malamnya itu, kalau awal-awal aku belajar, aku pakai kalau kita main game itu apa sih? Game yang ada angka-angka. Game yang ada angka-angkanya 1, 2, 3 gitu loh. Yang main
Doom, Doom ya. Pakai bahasa Jepang itu. Pakai Doom ya. Ya kayak gitu, bikin kartu kayak gitu. Terus tulis A I U E O kakiku keko gitu. Karena huruf Jepangnya kan gitu doang. Nah, ninu neno, lari itu rero gitu. Harus belajar dari situ. Nah, setelah masuk kita belajar di MP4TK itu, mulai kita udah dikasih buku tuh banyak banget bukunya. Bukunya yang, tapi dia ngasihnya nggak beras langsung, ngasih yang mereka juga punya target sendiri. Kalian itu harus lulus istilahnya paling minim itu N5. N5 itu dasar banget. Emang keseharian N5 apa N4 gitu. Itu tuh udah dasar perkenalan sendiri dan percakapan untuk sehari-hari. Kayak aku bangun jam segini, aku mandi jam segini, terus aku pergi hari ini kegiatanku apa. Itu tuh dari semua itu tuh kita ada kotobannya sendiri. Tapi kayak misalkan belajar ngitung, kayak anak SD lagi kan. Belajar ngitung lagi, belajar hari, belajar bulan. Aduh ya Allah. Itu kayak iya, kayak benar-benar kita tuh mulai dari kita tuh anak kecil yang baru diajarin gitu. Jadi kenalin A I U E O. Terus nanti habis itu kita ngafal dari nama hari, terus nama ini apa ngitungan gitu. Kayak misalkan ichi ni sansi gitu. Terus habis kayak gitu, kalau pribadi cara belajar aku pribadi, kotoba tuh kita tuh soalnya kalau di Indonesia dulu kita dikasih buku, kamu pelajari ini besok pagi ujian. Mau nggak mau, jadi harus belajar kan? Oh iyalah. Iya kan aku nggak suka belajar, tapi mau nggak mau ya harus belajar. Nah dari situ kalau aku sendiri aku lihat dulu bahasa Indonesianya apa, terus Jepangnya apa. Nah di situ kita tulis ke buku yang lain, buku kita pribadi. Jadi misalkan makan, apa sih bahasa Jepangnya? Nah makan taberu misalkan kayak gitu. Tapi bahasa Jepang itu ada taberu, tabenai, banyak, pusing. Kalau kita belajar itu beda season lagi ya. Terus aku tuh buka tutup buku pokoknya caranya. Intinya aku harus bisa ini tulisannya kayak gimana, artinya apa, kayak gitu cara aku belajar. Selain itu aku dengar sama teman-teman juga. Jadi kita tebakan gitu lah. Ayo makan bahasa Jepangnya apa, kayak gitu. Jadi kita tuh dari situ, oh tadi teman bilang kayak gini ya, gitu. Jadi dari situ kalau aku pribadi kayak gitu caranya. Banyak beda orang, beda kepala, beda cara, gitu kan? Sampai mana tadi? Sampai belajar bahasa Jepang kayak gimana caranya? Belajar bahasa Jepang, gimana caranya? Ya sebenarnya sih temukan cara belajar sendiri. Cuman kita juga perlu masukan dari orang lain, kayak gimana sih cara belajar kamu, kayak gimana sih Kak cara belajar kalian, kok cepet banget gitu. Jadi tergantung orang. Kalau aku pribadi ya begitu. Kalau dulu aku tulis banyak, sampai 3 kali aku nulis, bayangin. Oke. 3 kali aku tulis, 3 kali aku baca, 5 kali aku coba ngapalin. Apa nggak sulit bahasa Jepang itu? Apalagi belajar dari nol kan? Kalau bahasa Inggris mungkin kita sudah belajar lah di kampus atau di sekolah dulu. Tapi kalau bahasa Jepang kan, apalagi bahasa Inggris. Tapi kalau aku bilangnya, emang mungkin karena aku nggak mendalami bahasa Jepang ya. Maksudnya nggak sampai aku tuh harus belajar sampai begini gitu, enggak. Tapi bahasa Jepang sama bahasa Inggris menurut aku, kalau bilang kesehariannya, aku mending bahasa Jepang saat ini. Saat ini aku bisa bahasa Jepang deh. Jepangnya aku juga nggak bisa. Cuman mungkin karena mungkin juga karena posisi aku sekarang adalah di Jepang dan setiap hariku adalah bahasa Jepang. Gitu. Oke, jadi itu teman-teman bagaimana caranya kalau kita mau kerja di Jepang, bagaimana proses dari awal kita kalau ingin kerja di Jepang. Nah, sebelumnya mungkin kita ingin tahu nih, Kalima dulu kenapa kok tertarik kerja di Jepang, kemudian ada nggak kendalanya ketika itu, mungkin nggak diizinin orang tua atau gimana? Nah, kemudian bagaimana cara
mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada saat itu gitu. Apalagi kan perempuan gitu kan, mungkin ada kendala yang pastinya berbeda dengan laki-laki. Mungkin bisa sharing kan? Pertanyaan banyak banget ya. Anu, ini apa namanya kalau masalah kenapa Jepang? Kenapa Jepang ya? Kenapa Jepang? Aku tuh kalau orang yang mungkin seperti Ade Imran sendiri, aku tuh Mokuteki itu tujuan. Oh iya, Mokuteki Mokutekiku harus keluar negeri, sekolah di luar negeri, sekolah dengan aku tuh beasiswa. Jadi aku tuh harus mempersiapkan ini. Kalau aku sendiri beda. Aku nggak pernah apa tuh ya? Aku nggak pernah bermimpi sampai di Jepang aku nggak pernah bermimpi. Jadi tuh dulu yang namanya Allah selalu mendengar kita ya. Iya, Allah tuh selalu mendengar kita, entah itu pas kita kecil, entah itu tujuan kita yang benar. Yes, sorry, ada teman saya. Oke, bisa lanjut. Terus apa namanya? Kalau aku tuh pribadi, dulu tuh pas masih kecil, aduh aku tuh pengen ya, aku pengen ya kayaknya lulus SMP, aku tuh pengen sekolahnya jangan di sini lah, maksudnya jangan di daerah sendiri. Akhirnya aku minggat sedikit, meskipun cuma sedikit. Pas di situ aku lagi, kayaknya enak ya kalau kuliah ke luar daerah. Ya udah, akhirnya aku juga di luar daerah. Nah pas kecil juga aku ngomong, kayaknya enak ya kalau kita ke luar negeri. Dari situ-situ doang lah. Mungkin Allah yang mendengar ya. Jadi bukan mungkin lagi, Allah itu mendengar memang. Nah dari situ pas selesai kuliah, aku langsung dengar orang teman ada yang mau ke Jepang. Ya aku nyoba aja gitu. Ya udah nyoba. Jadi nggak ada yang Mokutekiku harus ke Jepang, harus ke negara ini, enggak. Kan kalau ada Imran tuh, aku harus ke negara manapun lah, yang penting aku tuh harus bisa. Nah, kalau ada kuliah Imran, lah gitu. Iya, punya Mokuteki sendiri. Jadi aku tuh harus punya paling tidak aku lulus TOEFL segini. Terus aku harus kayak gini. Nah, kalau aku kan enggak, kayak buktinya aku dari nol bahasa Jepangnya setelah lulus baru belajar. Bayangin. Nah, jadi mungkin itu mah udah rencananya Allah kali ya, dan alhamdulillah akunya ke Jepang. Tapi prinsip aku dulu tuh prinsip pribadi. Aku tuh nggak mau keluar negeri tanpa menggunakan pengetahuanku sendiri. Jadi intinya kayak misalkan bukan maksud aku merendahkan orang yang aku juga TKI bisa dibilang kayak gitu ya. Yeah. Bukan berarti aku ngerendahin orang yang pergi ke Taiwan, Hong Kong. Maksudnya yang dulu kan masih kecil gitu ya. Tahunya jadi pembantu di situ atau jadi tenaga kerja yang kayak gimana di situ kita nggak tahu. Nah, dalam prinsip pribadiku aku nggak mau keluar negeri dengan aku tuh nggak punya ilmu. Maksudnya dengan aku tuh harus keluar negeri itu bekerja gitu sesuai dengan ilmu gitu ya. Iya, aku tuh harus pengennya kayak gitu, nggak mau aku tuh ke situ tuh ya udah cuman jadi ya maaf jadi penolong atau pembantu lah. Di sini aku juga pembantu, maaf. Di sini juga aku bisa dibilang pembantu ya. Tapi bukan yang khusus kayak di rumah, maksudnya aku perawat. Jadi aku juga jurusanku perawat. Nah, kenapa aku mau ke Jepang? Karena ya udah sih aku juga perawat. Bukan aku ke situ bukan sebagai TKI yang di rumah orang ngerawat satu orang. Enggak. Ya udah. Berarti ya udah coba aja. Coba akhirnya lulus. Dari situ aku nggak pernah ngasih tahu orang tua. Nyoba aku lulus tes. Setelah persiapan ininya nyoba tes keperawatan yang untuk ke Jepang. Itu ada tes perawatnya juga. Ya. Tes dasar untuk keperawatan ke Jepang. Ya udah, lulus. Dari situ, Pak, aku ngomong dulu sama Bapak, Pak, kok aku lulus ya? Aku bilang, lulus apa?
aku nyoba ke Jepang. Loh, kok kamu baru ngomong? Iya, aku Ya. pengen kayaknya nyoba ya, nggak apa-apa. Ih, apa nggak apa-apa kamunya katanya. Tapi bapak tuh ya orangnya selama kamu bisa, selama kamu mampu dan itu tujuanmu belajar, ya udah. Akhirnya aku lulus yang tes tulis. Ternyata namaku ada. Ya udah, ikut lagi ke proses keduanya yang tes psikologisnya. Itu kan kayak tes ya tes bener-bener apalah itulah bolak-balik lah tesnya kan nggak tahu. Iya. Lulus lagi di situ. Loh, Pak, aku lulus lagi. Terus kata Bapak, kayak tesnya apa lagi? Masih ada. Aku harus lulus tes kesehatan medikal. Loh, Pak, aku sehat loh. Ya udah. Boleh lanjut, aku bilang gitu. Ya udah, terserah kamunya. Ya udah, lanjut lagi. Akhirnya itu kita ke Jakarta. Pak, tapi aku harus ke Jakarta. Ini dengan biaya sendiri ya. Iya. Pak, aku harus ke Jakarta untuk tes lagi di sana, ketemu sama orang Jepangnya. Loh, kamu serius? Kata keluarga, bukan hanya bapak doang. Akhirnya aku ngomong, ternyata aku lulus ya, aku lulus mengikuti lulus semua. Alhamdulillah, mungkin ini dari Allah kali. Ya udah aku coba ya, aku bilang. Ya udah. Bapak tuh yang namanya orang tua ya, senang anaknya, dia bakalan ngelakuin selama itu positif. Biaya sendiri, minta uang sama bapak, Pak, ya udah aku kalau memang diizinin aku sampai ke Jakarta mau tes lagi di situ ketemu sama orang Jepang, doain ya. Akhirnya mereka tuh ikhlas lah intinya, walaupun yang namanya ibu-ibu ya, Iya. nanti siapa dong temannya mama kalau kamu, siapa dong temannya Ina kalau kamu lulus, ya doain aja kalau aku lulus ya alhamdulillah, aku bilang gitu. Ya udah akhirnya terbang ke Jakarta, di situ tes lagi, tes medikal, langsung ketemu sama orang Jepangnya yang matching tadi. Nunggu kalau selesai itu baru kita pulang lagi ke Indonesia. Itu masih biaya diri sendiri. Kita pas nunggu, ya dapat izin dari orang tua. Ya, karena kita mau kemana-mana yang paling penting adalah restu orang tua. Kita perempuan oke. Tapi alhamdulillah orang tuaku percaya. Meskipun mungkin aku bukan anaknya dia yang baik, maksudnya aku bukan termasuk orang baik lah. Bismillah lah aku nyoba dengan restu mereka berdua dan kakak-kakak, adik-adik, ya udah aku terbang Indonesia, aku terbang sampai tes, akhirnya pas pulang nunggu lagi. Yang paling khawatir adalah kedua orang tuaku, terutama bapakku. Aduh, kapan kamu bisa lulus? Dikatakan lu nggak tahu lah. Aku bilang tunggu aja. Ternyata mereka pun setelah ini berharap jadinya. Berharap untuk bisa lulus. Iya, semoga kamu lulus intinya dengan usaha yang namanya usaha ya udah usaha ya, semoga kamu lulus. Ya, doain aja. Terus tibalah waktunya kita tuh apa? Apa itu namanya? Hapyo. Hapyo itu apa ya? Aduh. Hapyo itu ini Berangkat gitu. presentasi, Oh, bukan presentasi. presentasinya ini apa, Hapyo hasil keluar KK dari hasil dari yang kemarin matchingnya, yang kemarin ketemu sama orang Jepangnya, kayak gimana kamu lulus apa enggaknya. Itu tuh pengalaman yang nggak akan pernah aku lupakan. Posisiku di mana, aku lagi ngapain, aku dapat email itu. Aku lagi temanin ibu, lagi temanin Ina, kan punya sapi ya, jadi nemanin itu loh, ngambil rumput. Ngambil rumput. Iya, tapi itu musim suika. Musim Hujan. suika apa sih? Bukan, suika itu ini semangka. Kemarau. Musim semangka. Oh, Bukan semangka. musim semangka. Musim Ya. semangka. Nah, itu tuh kita pergi, bisa dibilangnya berumput lah ya, ke situ. Lah, aku buka email. Loh, aku ada ini emailnya, akhirnya aku lulus dari situ. Ya Allah, sama ini kan syukurnya minta ampun. Ayo langsung ngajak pulang karena
teman bilang kalau kamu matching segera di agree kontrak Ya, kerjanya. ada kontrak yang harus Iya, disetujui jangan gitu kamu ya. jangan nunggu-nunggu kata dia. Tapi aku tuh di situ kendala lagi. Maksudnya jadi apa sih? Karena nggak langsung dikirimin itu, aku nggak langsung dikirimin agree dan no agree-nya kan. Formnya Baru lah begitu ya. iya, belum kirimin formnya, baru dikirimin kalau kamu diterima di perusahaan ini. Ah, Baru itu doang, ah, kamu ah, ah. matchingnya di sini. Lah, itu aku nunggu sampai berapa minggu, aku tuh dalam kondisi yang, aduh, jadi enggak ya, Tergantung lah jadi ya. enggak. Iya, Ya. jadi enggak ya, jadi enggak. Sedangkan teman-teman Yang lain ngabarin, sudah dapat. kamu udah matching belum, kamu udah matching belum, kamu udah matching. Banyak pertanyaan, kan aku jadi stres. Ya. Padahal sebenarnya nggak terlalu yang nggak lulus juga ya udah nggak apa-apa gitu, karena memang bukan mau kutekinya ke situ gitu kan. Cuman ya karena udah sampai sejauh situ dapat itu tuh, aduh ya Allah, ini benar-benar aku lulus nggak ya. Nah dari situ aku kayak merasa digantung lagi. Kalau orang lain tuh udah agree gitu loh, udah formnya udah dikirimin, dia udah setujuin. Lah aku kondisinya gantung. Ya Allah, ini tuh kalau memang baik untukku, kiriminlah. Malah aku minta sama Allah. Iya, sama siapa lagi kan ya. Kiriminlah biar ini tuh aku benar-benar dikatakan lulus. Aku tuh kayak galau lah intinya ya. Bapak tiap hari kayak nanya, gimana? Formnya udah dikirimin belum? Dikirimin belum? Belum. Nah, pas dikirimin formnya itu aku lagi kerja. Itu tuh pas hari aku diterima itu, aku langsung pulang ngajak ibu motor ugal-ugalan. Karena itu mungkin takutnya kayak dibilang teman harus di-agree secepatnya. Aku sampai nyari-nyari, sampai aku langsung telepon kakak buat pinjam laptop yang langsung mungkin di situ bakalan keluar, karena di HP baru keluar cuman itu doang. Ternyata di HP juga bisa formnya keluar di situ, cuman karena memang belum. Kak, aku pinjam laptop, langsung telepon kawan, minta ininya, langsung aku lari ke teman lagi buat ini bukain itu ada nggak formnya. Ternyata belum ada formnya. Aku nunggu sampai seminggu, aku sampai tanya. Nah itu enaknya kita tuh lewat resmi. Kita tuh kalau ada kendala langsung kita tanya ke yang ininya, BNP TKI, Penanggung jawabnya lah ya. Iya di BPNTK. Pokoknya Gquest lah. Gquest yang ada di Indonesia. Kita tuh langsung nanya, kok aku tuh dinyatakan lulus di perusahaan ini tapi formnya belum dapat. Nah di situ dibalas lagi. Emang ada dari perusahaan yang masih mempertimbangkan. Bayangin dia bilang kayak gitu. Apa enggak tambah galau kan? Ya kita sudah tes di Jakarta segala macam kan. Udah itu kita udah dikatakan udah diterima di perusahaan itu. Terus kalau belum dikirimin formnya kamu tunggu aja sampai tanggal segini. Kalau enggak dikirimin formnya berarti kamu bakalan proses matching kedua lagi gitu. Maksudnya ulang lagi, tapi bukan ulang dari tadi yang tes awal. Terus kita harus ketemu lagi sama orang Jepangnya, enggak. Tapi di situ kita langsung milih di internet, keluar. Langsung milih mau daftar ke perusahaan mana lagi. Karena kita kemarin pas di proses di Jakarta itu kita langsung sama orang Jepang, langsung kita di videonya disimpan, kita disebar videonya. Siapa yang milik kita. Nah, dari situ kalau enggak matching, kalau enggak keluar formnya, berarti harus ngikutin proses yang kedua itu. Milih lagi perusahaan mana. Akhirnya menunggu dengan galaunya, ya Allah kayak gimana ini, gantung banget. Akhirnya keluar dan alhamdulillah itu lagi dalam keadaan aku lagi kerja. Keluar langsung tanpa aku baca, aku langsung agree. Bayangin,
iya nggak mungkin jelek lah gitu dalam hati. Iya, iya. Karena kita udah cakep-cakep sama orang Jepangnya. Kita nanya tapi di situ, boleh nggak pakai kerudung? Oh, ada kita Waalaikumsalam. boleh itu ya, boleh komunikasi Boleh, misalnya, boleh sholat kerudung gitu ya. boleh, Gimana boleh. gimana? Boleh. Jadi di situ tuh nanti ketemu kita sama orang Jepangnya, tapi orang Jepangnya juga bawa orang Indonesia yang jadi translator gitu. Jadi dia bawa translator sendiri dari perusahaan mana, dia juga bawa pekerjanya yang orang Indonesia ke situ. Jadi dia di situ tuh punya translator juga. Di situ tuh karena aku nggak bisa bahasa Jepang kan. Jadi Yang belum lancar lah ya. ya jadi di situ kita tuh nanya dengan bahasa Indonesia ya karena kita nggak bisa bahasa Jepang. Itu baru proses awal kan. Nah, Iya. ada yang membolehkan boleh pakai kerudung, tapi di jam kerja kamu nggak boleh. Ada lagi perusahaan ini boleh kamu pakai kerudung saat ofuro, maksudnya ofuro itu memandikan. Nggak boleh pakai kerudung. Ada juga yang blast kamu nggak boleh pakai kerudung. Terus kebetulan di perusahaan yang aku sekarang ini boleh pakai kerudung, boleh sholat. Lah siapa yang nggak mau? Ya. Luar negeri udah boleh sholat, pakai kerudung. Lah tujuanku tuh aku nggak pernah mandang gaji itu seberapa. Itu harus hati-hati teman ya, yang mungkin mau pengen gitu. Iya, jadi tadi prioritas utamanya bukan hanya sekedar gaji, tetapi yang paling utama itu yang lebih penting adalah bagaimana bisa ibadah, bisa sholat, bisa menutup aurat. Gitu. Gimana tadi? Iya, ya kalau aku pribadi kayak gitu, karena memang ada teman yang ya udahlah nanti kita kolang-kaling sampai di sana sama orang Jepang. Orang Jepang bukan kayak orang kayak gitu, bukan orang yang bisa ini nanti ya nggak bisa kayak gitu ya udah kayak gitu. Orang Jepang tuh memegang apa yang dia omongkan. Ada juga mungkin yang ini ya beda tempat beda mungkin ya. Nah tapi aku nggak pernah kepikiran sampai kayak orang Jepang tuh bisa dikolang-kaling, dikong kali kong lah intinya ya. Nah aku tuh prinsipnya kemanapun aku pergi sholatku nggak boleh ketinggal. Sholatku juga tiap hari sholat belum tentu diterima. Apalagi nggak sholat. Nah gitu. Nah akhirnya perusahaanku ini terakhir, mungkin memang jalannya Allah kali. Ini tuh terakhir, udah detik-detik, sampai aku tuh belum sempat nanya yang boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu, nggak kayak gini, kayak gimana ya di sana di perusahaan ini, nggak sempat. Tapi di situ kita di Setsume itu bahasa Indonesianya dikasih tahu. Setelah kita tuh dikasih tahu kalau perusahaan kami tuh boleh sholat, bebas lah intinya. Pokoknya intinya boleh sholat, boleh pakai kerudung. Nah, kebetulan yang ikut jadi translator perusahaan itu juga pakai kerudung. Nah, dari situ ya Allah alhamdulillah kayaknya ini ya. Nah, pas kita pemilihan tempat itu, aku pilih pertama. Kita tuh dikasih 10 pilihan. Mau perusahaan yang mana. Kita ada nomor, istilahnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 lah sampai 10. Nah, aku prioritaskan yang ini. Bismillah ya Allah, ini luar negeri, ini non muslim, tapi hanya ini yang kayak aku lah, maksudnya yang kayak yang aku mau. Bismillah, nomor 1 aku pilih perusahaanku ini. Dan aku berdoa semoga di perusahaan ini. Dan alhamdulillah aku diterima di perusahaan ini. Dan setelah masuk memang boleh sholat, boleh pakai kerudung. Terus kalau puasa kita diistimewakan, maksudnya nggak kita kerja yang berat gitu, nggak. Jadi dia malah simpai itu khawatir. Dia tahu kalau kita puasa. Iya, malah dia khawatir karena memang di perusahaanku ini aku angkatan keempat. Tapi iya, tapi angkatan pertama itu non muslim. Tapi mereka juga sayangnya minta ampun sama yang dai senpai lah bilangnya. Seniorku paling utama. Dia dulu sendiri. Terus
alhamdulillah aku diterima di perusahaanku ini, dan memang setelah aku masuk di perusahaan ini memang alhamdulillah ya bisa sholat. Kan kita ada kerja orang Jepang itu sehari 8 jam. Oh iya, Jadi 8 jam dari kita jam. istirahat, misalkan masuk jam 9, Mm-mm. kita istirahatnya cuma 1 jam, kita pulang jam 6. Itu 9 jam apa 8 jam? 8 jam kerja kan. Mm-mm. Istirahatnya cuma 1 jam. Di situ kita ngambil jam sholat, apa maksudnya kita di situ sholat, makan, sama mereka juga makan, jam makan lah intinya, jam 1 sampai jam 2. Dulu aku sering namanya jamak, Mm-mm. tapi jarak aku antara tempat sholatku cuma sedikit. Akhirnya aku mencoba untuk ngambil di waktu yang nggak ada kerjaan. Aku salah dulu. Nah, di situ. Terus, ya intinya kalau aku pribadi intinya kemanapun aku pergi pengennya bisa sholat. Ya, Itu saya sendiri di intinya. sini sholatnya kadang ya di lab. Ya, Gelar karena sholat kan ya di lab, film. katanya dimanapun berada asalkan ada kemauan, ya pasti bisa gitu kan. Ya udah, kenapa enggak? Pesan dari orang tua, dimanapun kamu berada, kamu harus sholat. Nah, aku takut dengan perkataan itu. Ya, itulah. Apalagi? Eh, kalau makanan halal gimana? Gampang nggak dapatnya? Kalau makanan halal, bisa dibilang gampang. Di sini ada masjid. Kalau di Oh, tempat di oh tempat dekat aku dengan tuh, masjid? ya cari aja masjid. Cari aja kalau mau. Masjid Toyohashi, keluar nanti di situ. Di Soalnya situ, di tempat saya ini jauh, kalau yang di Thailand di kampus saya harus pakai motor lah, lumayan jauh. hmm, Tapi ya ya alhamdulillah Allah. kalau di kampus ada musolanya, bisa sholat. Dan makanan halal, kalau halal ada kantin halalnya. Bagus lah kayak gitu ya. Kalau kami nggak ada kantin halal, tapi kita kan bawa bento, anu bekal sendiri. Ya, ya. Nah, tempat sholat yang mereka juga, alhamdulillah di perusahaanku ini mungkin karena udah saking banyak yang masuk orang Indonesianya dan orang Islamnya, Orang Muslim. iya orang Muslim, terutama orang Muslimnya. Sekarang angkatan kelima kemarin tuh ngambil yang laki-laki, keenam, kelima di perusahaan aku, di kantorku. Ngambil yang laki-laki, dari situ, ini laki-laki, jadi nggak boleh masuk hari Jumat, kita gituin. Akhirnya Ya, ya ya. udah, emang kenapa kalau hari Jumat mereka ada oinori yang memang nggak boleh ditinggal hari Jumat, tapi beda perusahaan, beda wewenang lagi ya, beda peraturan lagi. Alhamdulillah di perusahaanku tuh nerima orang laki-laki, dan ini orang Muslim harus pergi Jumatan, istilahnya hari Jumat, jadi liburkan. Seharusnya kita itu kalau dari awal kita masuk, liburnya Sabtu Minggu. Jadi kita kerja 5 hari kerja, 2 hari libur, 5 hari kerja. Nah, harusnya liburnya Sabtu Minggu. Nah, kalau dia liburnya Sabtu, bukan, harusnya dia liburnya Jumat sama Minggu. Atau kadang Jumat sama Sabtu. Yang penting Jumatnya libur. Nah, gimana nggak enak gitu kan. Tapi kalau kita mikirin gajinya doang, banyak yang gajinya gede, tapi belum tentu kita dapat sebebas, bukan bebas juga, tapi itu bisa ibadah lah ya. Ya intinya belum. Kadang ada yang mendoksai, nggak ada waktu juga, nggak boleh pergilah sholat, maksudnya ada yang kayak gitu juga. Terus emang dia nggak ngomong di belakang, memang dia nggak ngomong di depan, tapi kita kan nggak tahu orang. Nah, semakin sekarang aku tuh alhamdulillah 5 waktu nggak pernah ketinggalan, intinya sesuai waktu sholatnya gitu. Jadi tipsnya ya jangan utamakan uang lah. Jadi kamu utamakan ibadahmu, uangnya ngalir kan, maksudnya ya dapat juga uangnya. Iya, meskipun ya itu tergantung pribadi juga. Kalau kamu bersyukur, alhamdulillah.
Kalau enggak ya udah, berarti kamu nggak bakalan betah di perusahaan itu gitu. Oke. Eh, ini sudah lumayan lama. Kita sudah masuk di sesi-sesi terakhir. Namun sebelumnya kita mau tahu nih tentang bedanya kerja di Jepang dengan di Indo, sama orang Jepang sama orang Indo, bedanya apa yang paling dirasakan? Tentunya jawaban personal berbeda-beda. Kalau menurut Kak Imah gimana? Beda banget. Nah, apa bedanya? Bedanya dari negaranya sendiri. Kalau negara sendiri dari umum semua udah tahu lah. Negara Jepang itu negara disiplin, menghargai waktu. Apa yang dia omongkan itu yang dia keluar. Itu yang peraturan yang ada itu yang ditepati. Masyarakatnya begitu. Kalau di kita, ada peraturan itu yang dilanggar, gitu kan? Ada orangnya, bukan berarti semua orang Indonesia begitu. Cuman setelah aku masuk di sini, kalau bilang bedanya ya di pekerjaan beda banget. Aku di Indonesia, saya sebagai perawat yang memang kerjaannya nyuntik lah, kerjaannya ngasih obat lah sesuai yang diperintahkan dokternya. Terus intinya kita sampai jahit orang juga bisa, heading gitu kan. Banyak Nah, kerjaan lah ya intinya. iya, kalau di Indonesia. Nah, setelah masuk di Jepang, sampai sempaiku ngomong, kamu nggak nyangka kan kalau kamu bekerja kayak gini, kata dia. Iya, ya iya, karena awalnya memang kita nggak ada gambaran kita tuh mau kerja apa, tapi gambarannya kita nggak akan melenceng dari apa yang kita punya gitu. Nah dulu kan kita pas kuliah ada belajar gerontik. Gerontik itu pelajaran tentang ilmu lansia lah, lansia. Kita masuk di sini ya bermanfaat juga, meskipun nggak kayak yang di Indonesia. Di Indonesia kan belum ada, bukan belum ada, tapi nggak banyak yang punya pantai jompo kan. Kalau di sini rata-rata ya itulah yang karena mereka nggak punya perawat untuk merawat orang tuanya, terbentuklah si pantai jompo ini. Jadi bedanya di situ. Kalau di sini kami tuh sebagai perawat lansia. Nah, ilmu yang kita pakai itu gerontiknya kita yang di Yang Indonesia. dulu belajar Iya, jadi kan kampus. intinya syarat umumnya harus perawat kan berarti gitu. Ya, Ke Jepang bukan ke negara yang lain loh. ya, Terus ya. terus apa namanya? Apa pertanyaan kedua tadi? Bedanya, beda karakter Ah, orang Jepang itu tadi. kalau orang Jepangnya sama Indonesia ya sangat beda. Nah, Indonesia tuh kita tuh berbaur sama bahu membahu. Gitu kalau kita ya. Gotong royong. Kalau di sini individualnya yang tinggi. Oke. Apalagi kalau kita tinggal di kota, kamu mau kayak gimana juga ya udah kamu aku gitu. Jadi intinya Indonesia itu lebih ke sosialnya lebih bagus. Kalau ke Jepangnya individualnya lebih tinggi. Nah, ini tahun terakhir aku di Jepang. Kalau misalkan aku bisa lulus karena jadi perawat di Jepang tuh ada ujiannya loh, ada ujian negara. Jadi Gimana kalau itu? jadi kalau kalau Kaigo itu kayak aku tuh tiga tiga tahun sekali kita ngikutin. Setelah karena syaratnya ikut ujian negara itu tuh ada ini apa sih? Ada ininya apa berapa jam kamu belajar? Ada ininya sendiri, ada syaratnya untuk mengikuti gitu. Kamu harus ngikutin ujian kompetensi ini misalkan kalau di Indonesia ya, baru bisa ngikutin ujian negara. Ujian Nah, negara itu buat apa? kalau kita ujian negara itu untuk memperpanjang masa tinggal di Jepang. Jadi maksudnya Oh, terus bisa panggil keluarga kalau kamu lulus gitu intinya. Jadi kayak bisa dibilang kewargaan Jepang. Kalau berarti ujiannya dari tentang Jepang ya? keperawatan, Oh, tapi kita oke, tuh oke. kita tuh di sini juga nggak dilepasin. Maksudnya
kita masuk di Jepang, kita kerja di Jepang juga nggak lepas dari tanggung jawabnya orang yang dari program ini IPA, maksud EPA, nggak lepas dari ini juga. Kita tiap tahun kadang dikontrol, keluhan kalian apa, yang namanya kita tuh dari tamu negara lah bilangnya. Tamu negara, enggak, ya udah gitulah. Intinya resmi, kita tuh resmi, apa-apa ya, kita tuh ya di Yuseng lah, maksudnya di Yuseng itu ya Dikontrol. iya di apa sih ya, apa keluhannya ya, nanti kita harus ditanya kamu ada keluhan apa, kayak gimana pekerjaan kamu, itu dari program. Nah, meskipun kita lulus juga kita tetap ada kaitannya sama program ini gitu, tetap ada. Nah, jadi kita tuh dapat buku banyak banget bukuku, itu lain lagi lah pembicaraannya, itu buku untuk ngikutin ujian bahasa untuk ngikutin ujian negara di Jepang. Jadi kemarin mungkin ya karena aku nggak belajar kali ya. Tahun kemarin seharusnya tahun kemarin itu apa namanya? Seharusnya tahun kemarin itu kan ujian sekali tuh. Kita tuh ada kesempatan 2 kali setelah 3 tahun, dan kalau kamu nyambung bisa ngikutin lagi. Kayak ini sekarang aku nyambung kan jadinya. Jadi harus ngikutin tahun depan. Karena tahun kemarin belum. Jadi ya jadi tahun ini bulan 1 ujian lagi. Dan enaknya kalau sudah lulus bisa manggil keluarga, itu enaknya. Oh, untuk tinggal resmi ya di Jepang. Oke. Ya, jadi kalau sudah lulus, jadi bisa panggil keluarga. Maksudnya ya panggil suami lah, mungkin panggil ibu lah gitu untuk tinggal di Jepang. Nah, terus untuk apa namanya? Kalau kaigo, bukan, aku kan kaigo. Kalau kanggo perawatnya, tuh tiap tahun tiap tahun ada ujiannya, tiap tahun ujian. Kalau dia lulus di tahun utama, alhamdulillah semakin cepat bisa manggil keluarganya gitu. Tapi kan dia juga syarat dia masuk kan juga harus punya pekerjaan 2 tahun kan. Beda level memang gitu. Jadi terserah kawan-kawan yang mungkin mau ngikutin yang kaigonya, mau ngikutin yang kanggonya, itu terserah dari teman-teman. Nah, kalau udah IPA itu juga ya, kalau misalkan udah pulang ke Indonesia, katanya nggak bakalan ada yang tergantung pribadi juga ya, kalau mau usaha. Nggak ada yang nggak sukses. Dalam kutip tapi ya, dalam tanda kutip, siapa yang mau berusaha, itu yang bisa sukses kan? Ya. Nah, tapi kalau udah pulang dari Indonesia, udah pulang dari Jepang kan ada pengalaman. Bisa bahasa Jepang, bisa aja dari translator, bisa aja kamu kerja di perusahaan Jepang. Pokoknya banyak, apalagi sekarang kan. Kalau sekarang bisa kok yang lulusan SMA bisa kok ke Jepang, tapi pekerjaannya berbeda. Terus dia BNP 2 TKI juga aku nggak tahu ya, kayaknya sih. Mungkin beda. Kayaknya ada link sendiri deh. Aku kurang tapi setauku ada kok, bisa kok sekarang tuh kayak misalkan mau jadi kayak perikanan, perkebunan, perhotelan, itu udah ada kok sekarang. Tapi jangan heran orang Jepang itu nggak mau yang istilahnya ecek-ecek lah ya. Maksudnya nggak mau yang asal bisa berbahasa doang, enggak. Harus punya ada pengalaman dan apa gitu loh. Jadi, tapi kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin, karena itu juga syaratnya harus punya, misalkan perhotelan, kamu harus udah punya pengalaman, paling tidak, ya mungkin kamu nggak kuliah tentang yang perhotelan, tapi udah pernah SMK, terus ya kerja perhotelan, intinya udah punya
punya pengalaman, terus lulus bahasa Jepangnya itu kalau Norikusekeng, kalau Norikusekeng, kalau Inggris kan TOEFL gitu kan. Kalau punya N4, paling tidak N4. N4 itu udah bisa bicara, tapi ya tergantung orang juga. Kalau memang orangnya rajin ya bisa ngomong kayak gimana lah orang bahasa Jepangnya gitu. Harus punya itu, punya syarat-syarat tersendiri gitu. Bukan hanya ya udah aku mau ke Jepang bisa, nggak bisa kayak gitu. Oke, kalau ini nggak, kalau ada nggak pengalaman menarik yang sangat mengesankan gitu, misalnya yang apa namanya, belum pernah lihat salju atau mungkin Ah, ada kejadian apa gitu, ada nggak yang menarik yang pernah dialami di situ? Kalau saya di bukan sini malah apa ya, kalau di Thailand itu sekarang kan musim dingin, saya nggak nggak tahan musim dingin, dingin banget. Kalau di sana gimana? Kak, kalau di sini ya aku pernah ketemu salju itu, maksudnya di tempat aku ini selama aku di sini turun salju cuma sekali. Itu adalah sesuatu yang wow. Yang namanya kita di negara kita sendiri kan nggak ada salju ya. Ada di Papua katanya ya. Nah, itu tuh awal nyampe ke Jepang kan masuk kerja kami itu bulan 12. Dari abis belajar 6 bulan di Jepang itu terus kita ke tempat kerja itu bulan 12 dan di sini musim dingin. Pas musim Dingin sampai fuyunya. berapa derajat itu? Berapa itu aku lupa tapi dingin banget pokoknya karena dia turun salju. Nah di saat itu kami libur akhirnya main salju, maksudnya tuh ya kayak bisa dibilang kita ke kampungan ya. Kalau saya pribadi nggak ngomong pungkiri, memang saya orang kampung gitu maksudnya. Yang namanya baru melihat salju ya dari awalnya dari TV ya kan, dari TV ya. Oh Ya, kayaknya indah ya. Ya siapa sih yang nggak bakalan bilang kayak gitu ya. Ih kayaknya kayaknya enak ya. Iya, bilang gitu. Dinginnya minta ampun, kamu nggak iya. bisa Lagi udah kayak belum gini. belum terbiasa ya. Iya, ada kayaknya fotoku di Facebook pas aku main salju. Padahal itu salju nggak tebel loh, bayangin. Nggak setebel yang Di di film-film. daerah atas-atas. Iya, tapi yang namanya dia lagi turun kita tuh, dingin pergi main sampai kita tuh video, sampai kita yang namanya baru baru pertama kita datang, pas juga itu pertama ini apa? Pertama kita datang, pertama juga kita ketemu yang namanya Fuyu gitu di Jepang, maksudnya musim dinginnya turun salju lagi. Siapa yang enggak? Ya Allah, bersyukur banget. Tapi setelah tahunnya ketemu musim dingin itu ada bencinya kan. Dingin. Iya karena dingin banget. Tapi kalau di Jepang musim dingin itu banyak banget tempat yang bagus, terutama kayak lampion-lampion gitu lah, banyak lampu-lampu lah gitu, lebih lebih banyak. Dan kalau di kan 4 musim ya, paling enak musim di Jepang itu kalau aku sendiri tuh musim aki, musim gugur. musim musim gugur. Itu tuh itu daun yang merah, momiji namanya. Itu sekarang lagi itu. Musim gugur sekarang. Lagi jadi tapi belum memerah semua ininya, momiji namanya ya. Itu belum 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 semua, tergantung daerahnya juga. Itu yang karena dia agak adem, dingin tapi nggak sedingin yang pas huyu gitu. Jadi pertengahan dia. Nah, terus habis kayak gini kan nanti huyu, maksudnya udah musim dingin. Terus habis itu sakura. Sakura memang dia agak hangat kesannya. Cuman ya masih sejuknya karena dia habis sakura mau ke panas. Jadi dia lebih sejuknya yang dari panas ke mau dingin gitu. Sekarang.
Tapi kayaknya beda tahun, beda lagi. Tahun kemarin itu katanya, tahun kemarin, ya. Tahun ini yang pas Huyunya sedikit ininya, apa, saljunya, sampai Saljunya. sampai tempat apa sih, sampai tempat wisata itu nggak banyak turun saljunya. Jadi sampai kalau ke Hokkaido itu dia paling tinggi, dia nggak dingin katanya sih. Aku nggak pernah, belum ke sana. Ada festival sendiri. Sampai dia tuh ngambil es batu, sampai dia ngambil es saljunya lah intinya ya, Saljunya. saljunya, sampai ngambil saljunya ke tempat lain karena nggak cukup. Ini kok macet-macet ya? Apa karena bateraiku udah low? Oke, mungkin ini terakhir ya, karena kayak di situ jam berapa ya sekarang? Jam 7. Wah, lama pula kita bincang kan. Jam 20. Jam 7, jam 13. 19.13. Oh, oke. Oke, terakhir ya, ini mungkin impian dan harapan dari Kalima dan juga pesan-pesan untuk yang mau cari kerja nih atau yang mau kerja di Jepang. Mungkin ada pesan-pesannya sama harapan Kalima ke depan seperti apa menurut? Kalau harapanku mungkin semua orang pun sama ya. Ya sukses lah intinya. Pengen ke depannya, kalau saya pribadi lebih ke memperbaiki diri lah. Lebih ke ya, apalagi yang aku udah berkeluarga gitu. Pengennya yang ya lebih baik lagi lah. Kalau untuk yang teman-teman yang mungkin mau cari kerja ke luar negeri, ya tergantung pribadi, kayak aku bilang tadi, jangan asal ke luar negeri. Intinya jangan asal ke luar negeri, terutama kita yang muslim. Emang tergantung kita apa kuliahnya kita, maksudnya tergantung kebisaan kita, pengetahuan kita. Jadi intinya kalau aku untuk yang muslim lah, intinya jangan cari yang penting uangnya banyak, apalagi kalau ke Jepang. Ya memang sekarang mereka udah nggak terlalu awam banget sama orang muslim. Mereka udah kenal kok, mereka tuh harus sholat, mereka tuh harus puasa, mereka udah kenal. Cuman intinya pribadi kita lagi, kemanapun kita mau pergi, khususnya untuk yang muslim, ya kalau kayak saya mau kerja yang kayak gini, mending kita ada kesempatan bertemu sama orang perusahaan, mending tanyakan yang untuk pribadi yang memang akan bikin kita nyaman ya, intinya kayak sholat. Terus ya setiap negara memang berbeda, cuman kalau yang mau ke Jepang, khususnya yang muslim, terus belajar bahasa Jepang, meskipun autodidak, mending belajar, karena itu buat pribadi sendiri, bukan buat orang lain. Jadi untuk memudahkan kita intinya. Jadi ya untuk teman-teman yang mungkin mau gitu, lebih cari lagi yang resmi juga. Kan ada juga yang ayo asal kamu mau, ada. Kamu perawat asal kamu mau, atau misalkan udah ex Jepang gitu. Tapi ada bayarannya gitu, kadang ada kan. Mungkin itu juga di semua negara ada yang legal dan ilegalnya kan gitu maksudnya. Ya kalau memang mau, kalau untuk ke Jepang ya mungkin belajar bahasa Jepang lah intinya, belajar bahasa Jepang. Dan untuk yang muslim ya di sini sekarang tuh mereka tuh udah nggak awam seperti yang aku bilang tadi, mereka tuh udah sedikit tuh udah mengerti dengan orang muslim tuh harus kayak gimana. Jadi mending jangan cari uangnya yang gede doang. Yang muslim nih, maaf saja yang mungkin teman yang lain. Tapi yang enggak muslim juga kan
di sini juga udah ada ininya, udah ada tempat mereka sembayangnya juga kan. Jadi kalau aku pribadi untuk yang muslim jangan cari uangnya doang. Jadi nanti bakalan ngikutin. Ya. Kita bakalan syukuri sendiri kalau sedikit, tapi aku bisa sholat. Mereka banyak, tapi nggak bisa sholat. Intinya begitu. Ya. Kalau aku ya teman-teman. Jadi ya intinya mikirkan dirimu sendiri. Maunya yang kayak gimana? Kalau mau yang lebih baik, ya kita harus mikir yang lebih baik kan. Gitu. Kalau misalkan mau ada pertanyaan, bisa kan nanti juga komen. Ya, Komen bisa nanti kayak di YouTuber aja. FB-nya, apa namanya, di FB Kalima juga bisa. Bisa. Kalau ada yang Tapi mau tanya-tanya. Aduh, ya. Tapi ini maaf aja kalau mungkin ada yang tersinggung dengan omonganku. Maaf, cuman aku nggak ada ini sebatas bincangan dengan adikku sendiri aja ya. Maksudnya ya kalau dia mau share ke YouTube-nya dia mungkin kalau ada yang bermanfaat ya diambil. Kalau enggak atau enggak suka dengan omonganku mungkin bisa di komen juga. Kak, aku enggak suka dengan omongan kakak yang kayak gini. Seharusnya ya, itu untuk pribadi sendiri, aku sendiri juga gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang kok ngomongnya kayak gitu ya gitu. Ya ngomong aja, Kak, jangan ngomong kayak gitu mending. Tuh nanti bisa komen loh, maksudnya kita memperbaiki. Aku nerima komen buruk. Menerima komen buruk. Maksudnya ya. Kita belajar dari kesalahan gitu. Iya. Jadi mungkin tadi juga aku ngomong ada yang bahasa Jepang. Bukan berarti aku nggak bisa Indonesianya, tapi kadang itu yang keluar langsung gitu. Ya. Sombong banget nggak mau bahasa Indonesia. Bukan, aku juga orang Indonesia. Aku orang Sasak, tapi aku nggak bisa yang mas aku mau ngomong Sasak nanti kalian yang nyimak di ini nggak ngerti gitu kan. Terus kalau aku tadi bahasa Indonesianya, bukan berarti aku nggak ngerti, tapi kadang emang nggak keluar gitu teman-teman. Jadi jangan tersinggung atau ngira aku tuh sombong nggak bisa bahasa Indonesia. Bisa lah, aku orang Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya juga boleh. Terus intinya kalau ada pertanyaan silakan mau kontak Ade Imran, bisa mau ke aku juga. Ya saya bisa menjawab, aku tuh bisa jawab sesuai apa yang kalian tanya. Kalau memang nggak bisa, ya maaf gitu intinya. Ada lagi ya? Cukup? Kayaknya itu aja, semangat ganbari maso itu enggak. Oke. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Sudah terasa waktunya sudah lama. Tapi teman, kayaknya banyak yang nggak bermanfaat deh. Maaf ya. Ngomongannya kayak gitu. Insya Allah bisa menjadi inspirasi kita semua. Nanti teman-teman kalau ada yang ingin bertanya ataupun ingin kerja di Jepang, bisa kontak-kontak atau bisa tanya di komen. Terima kasih Kalima sudah membersamai kita pada sore kali ini, dan di sana mungkin sudah malam. Terima kasih sekali lagi. Mungkin itu saja teman-teman pada kesempatan kali ini untuk sharingnya. Mari kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.